Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Sabrina Anatasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai praktek pelaksanaan CSR atau PPM di PT PPA, yang mana presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mandiri dari CSR, dan presentasi ini disusun dari makalah yang telah saya buat sebelumnya. Baik, untuk introduction-nya, pendahuluannya, sebagai salah satu kontraktor pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia, PPA sendiri ini telah mengimplementasikan berbagai program CSR yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Nah, penelitian ini yang saya lakukan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis pelaksanaan CSR atau PPM di PT PPA yang berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis saya menunjukkan bahwa PPA telah melaksanakan program CSR secara terstruktur, dan terintegrasi dengan operasional perusahaan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, program-program unggulan seperti PPA Academy, Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, dan Garuda Rescue Nusantara atau JRN menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian apa itu CSR dan apa itu PPM sebelum kita next ke selanjutnya. Jadi CSR sendiri itu adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana konsep yang mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham atau shareholders, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholders-nya, termasuk masyarakat dan lingkungannya. Kemudian untuk PPM sendiri itu merupakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, merupakan istilah khusus yang digunakan dalam sektor pertambangan untuk merajuk pada kewajiban perusahaan tambang melaksanakan program sosial bagi masyarakat sekitar area operasi pertambangan itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan sedikit profil perusahaan dari PT PPA, yaitu PT Putra Perkasa Abadi. Dimulai dari sejarahnya, historinya, PT PPA ini didirikan pada tahun 2003 sebagai perusahaan penyewaan alat berat atau rental untuk mendukung operasi pertambangan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai industri pertambangan, serta kemampuan asimilasi budaya kerja yang baik dengan para pelanggannya, PPA kemudian bertransformasi menjadi perusahaan kontraktor jasa pertambangan pada tahun 2005 hingga sekarang. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan ini, yaitu yang pertama ada visi dari PT PPA, yaitu menjadi kontraktor pertambangan terbaik di Indonesia yang diakui secara nasional maupun internasional. Untuk misi dari PT PPA sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama ada memberikan layanan pertambangan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan, kemudian mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap operasional, dan yang ketiga ada mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Nah, PT PPA sendiri memiliki landasan hukum yang digunakan untuk melakukan CSR dan PPM di perusahaannya, yang mana PT PPA sendiri ini menggunakan landasan hukum di Indonesia, regulasi-regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012. Nah, kemudian ada praktek pelaksanaan CSR atau PPM dari PT Putra Perkasa Abadi atau PPA. Nah, PT Putra Perkasa Abadi ini menjalankan program CSR atau PPM dengan prinsip pemberdayaan berkelanjutan, bukan sekedar bantuan charity. Meskipun sebagai kontraktor tidak memiliki kewajiban format TJSL seperti pemegang IUP, PPA tetap berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial secara sukarela. Nah, program ini dirancang berbasis kebutuhan real masyarakat, partisipatif, dan menghormati budaya lokal. Pelaksanaan CSR atau PPM dikoordinasikan oleh tim khusus di setiap set yang bertanggung jawab langsung kepada set manager dengan anggaran terintegrasi dalam RKAP tahunan perusahaan. Kemudian terdapat program unggulan CSR atau PPM. Program unggulan CSR atau PPM yang mungkin banyak dikenal oleh masyarakat. Yang pertama ada PPA Academy, yakni pendidikan vokasi alat berat. Kemudian lembaga sertifikasi profesi LSP, PPA. Kemudian ada Garuda Rescue Nusantara JRN. Namun selain ketiga program unggulan ini, terdapat masih banyak program-program CSR lainnya yang dilakukan oleh PT PPA. Nah, berikut adalah program unggulan dari CSR atau PPM. Yang pertama ada PPA Academy, pendidikan vokasi alat berat. Nah, PPA Academy ini adalah lembaga pendidikan dan pelatihan alat berat yang didirikan tahun 2023 dengan kapasitas 1.150 siswa per tahunnya, dengan 350 dari wilayah sekitar operasi dan 800 dari seluruh Indonesia. Nah, akademi ini itu terbuka untuk umum, tidak eksklusif untuk calon karyawan PPA. Kemudian yang kedua ada lembaga sertifikasi profesi LSP PPA. LSP PPA ini berlisensi BNSP dengan 48 asesor ahli, 5 mitra lembaga pelatihan, dan 23 auditor kualitas. LSP ini menyediakan sertifikasi untuk 6 skema kompetensi operator dan mekanik alat berat, seperti ekskavator dan truk. Kehadiran LSP membawa standarisasi kompetensi ke daerah operasi, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja dan membuka peluang karir lebih luas bagi masyarakat lokal. Kemudian ada Garuda Rescue Nusantara atau JRN, yang mana JRN ini adalah tim tanggap darurat profesional dengan 300 lebih profesional terlatih yang melayani internal PPA dan masyarakat umum secara gratis. Nah, tim ini itu beroperasi 24/7 dengan kapabilitas emergency medical response, firefighting and rescue, search and rescue atau SAR, dan disaster management. Nah, untuk pencapaian dari Garuda Rescue Nusantara sendiri itu memiliki pencapaian overall winner Indonesia Fire and Rescue Challenge 3 tahun berturut-turut dan ratusan operasi penyelamatan untuk internal dan masyarakatnya. Kemudian masuk ke pembahasan. Nah, meskipun PT PPA sendiri ini sebagai kontraktor tidak wajib melakukan TJSL berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,
perusahaan tetap menjalankan CSR atau PPM secara sukarela dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 dan semangat Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Program dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan, dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari perspektif prinsip CSR, PPA telah menerapkan triple bottom line secara seimbang, yaitu profit pada ranking ketiga kontraktor tambang nasional, people 50% program fokus pada pemberdayaan masyarakat, dan planet merupakan program lingkungan yang meraih penghargaan nasional. Nah, mayoritas program ini kurang lebih 70% bersifat berkelanjutan dan pemberdayaan, bukan sekadar charity. Akuntabilitas ditunjukkan melalui struktur organisasi jelas, mekanisme pelaporan, dan transportasi informasi. Mayoritas program PPA, sekitar 70-80%, bersifat pemberdayaan dan berkelanjutan. Sementara sisanya adalah program charity yang memang diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Nah, baik, berikut adalah kesimpulan dari program praktek pelaksanaan CSR dan PPM yang dilakukan oleh PT Putra Perkasa Abadi atau PT PPA. Nah, kesimpulannya, PT PPA menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, bahkan melampaui kebijakan minimum sebagai perusahaan kontraktor. Komitmen ini tercermin dalam visi, misi, dan implementasi program CSR atau PPM yang komprehensif di seluruh lokasi operasional. Meskipun secara formal, PPA tidak diwajibkan melaksanakan TJSL berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena bukan eksploitator langsung sumber daya alam, perusahaan tetap menjalankan program CSR atau PPM secara sukarela dan selaras dengan semangat regulasi CSR di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi kali ini yang dapat diakses dari website resmi dari PT PPA sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, pemaparan dari saya mengenai program CSR atau PPM yang dilakukan oleh PT PPA. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.